Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan keluargaku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab Roma pasal 2 ayatnya yang ke-8. Demikian firman Allah. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Bapak Ibu keluargaku, firman Tuhan hari ini saya beri judul Ketika Dunia Fokus kepada Kepentingan, Bagaimanakah Sikap Kita? Saudara-saudaraku, kehidupan orang dunia hari-hari ini fokusnya cenderung kepada kepentingan. Sadar atau tidak, saya mengamati orang-orang dunia hari-hari ini fokusnya cenderung kepada kepentingan. Akibatnya apa saudara? Tidak ada pertemanan atau persahabatan yang abadi, karena pada dasarnya adalah kepentingan. Bapak Ibu keluargaku, ada juga pepatah yang saya ingat yang mengatakan di mana ada gula, di situ ada semut. Artinya selama hidup kita bisa menyenangkan orang dan dapat menguntungkan orang, pasti saudara banyak orang yang dekat dengan kita. Betul nggak saudara? Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak lagi bisa menyenangkan hati orang, kita tidak dapat lagi menguntungkan orang lain dan diri kita sendiri, maka pasti kita akan ditinggalkan oleh orang-orang itu, saudara. Dan ini adalah fakta, Bapak Ibu. Makanya ada orang yang berkata, tidak ada teman yang abadi, tidak ada teman yang kekal, tidak ada juga musuh yang abadi. Kenapa? Karena semuanya mencari kepentingan diri sendiri. Bapak Ibu keluargaku, akibat daripada itu semua, ada orang yang akhirnya menjilat mulutnya dan ludahnya sendiri. Saudara perhatikan baik-baik kalimat ini. Maksudnya apa Pak Pendeta? Orang yang pernah dia hina, orang yang pernah dia maki-maki, kemudian dia datangi lagi dan memujinya. Kenapa? Sebab orang itu mungkin pasti akan mendatangkan keuntungan dan kepentingan buat dirinya sendiri. Hati-hati Bapak Ibu, ini fakta yang saya amati. Hanya dengan kepentingan, ketika dunia mengejar kepentingan, maka segala sesuatu dilakukan karena ada kepentingan dan keuntungan yang dia cari. Sebagai anak-anak Tuhan, dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang kedua dikatakan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Demi kepentingan mereka melakukan kelaliman, demi kepentingan keuntungan mereka tidak melakukan kebenaran. Hati-hati Bapak Ibu. Pagi ini saya mau katakan, sebagai anak-anak Allah, kita harus melakukan kebenaran. Kita harus mengerjakan kebenaran tanpa harus dipusingkan, tanpa harus fokus kepada kepentingan dan keuntungan pribadi. Kenapa saudara? Ketika kau melakukan kebenaran, Allah yang memberikan keuntungan dan keberuntungan buat kita. Katakan amin. Nah, pagi ini kita akan belajar ketika dunia fokus pada kepentingan, bagaimana sikap kita. Yang pertama saudara, kita tidak boleh sama dengan dunia ini. Catat baik-baik. Ketika dunia fokus kepada kepentingan, bagaimana sikap kita? Kita tidak boleh sama dengan dunia ini. Alkitab adalah buku yang sangat luar biasa. Dari awal Alkitab sudah menceritakan bagaimana sifat dan karakter manusia di muka bumi ini. Saudara, Alkitab juga bilang, dan ini menjadi keyakinan saya sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak berasal dari dunia ini. Katakan amin. Kita berasal dari sorga. Itu kata firman Allah. Karena itu saudara, jangan mengejar kepentingan. Orang-orang yang berasal dari sorga, yaitu anak-anak Allah, dia akan bicara tentang kebenaran. Karena bukan soal kepentingan, tapi soal kebenaran, soal kehendak Tuhan, dan soal menjadi berkat. Karena itu saudara, yang pertama, ketika dunia fokus pada kepentingan, bagaimana sikap kita? Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Yang kedua saudara, jangan mudah kecewa. Ketika dunia fokus kepada kepentingan, bagaimana sikap kita? Yang kedua, jangan mudah kecewa. Ada orang yang tadinya dekat dengan kita, kemudian secara tiba-tiba meninggalkan kita, maka kita jadi kecewa.
Makanya ada istilah, ada post power syndrome. Dulu saya berkuasa, dulu saya pejabat, dulu saya pernah begini-begini, lalu saya mendapat tekanan. Bapak Ibu, kita harus mengerti dalam firman Tuhan bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Apapun yang terjadi dalam diri kita, ingat ada penyertaan Tuhan, ada peran Tuhan di dalamnya. Karena itu jangan mudah kecewa dengan siapapun, karena kita tahu berkat itu berasal daripada Tuhan. Yang ketiga, saudara, ketika dunia fokus pada kepentingan, bagaimana sikap kita? Kita harus selalu belajar menjadi berkat. Sikap kita harus berbeda dengan sikap orang-orang dunia. Katakan amin. Ketika orang-orang dunia berpikir dan berjuang bagaimana dia diberkati, bagaimana dia supaya kaya, bagaimana dia mendapatkan keuntungan dari kepentingannya, maka saya katakan sebagai anak-anak Tuhan, saudara, kita harus menjadi berkat. Kita bukan berpikir lagi bagaimana saya kaya dan mencari keuntungan, tapi mulai sekarang kita berpikir bagaimana supaya hidup saya menjadi berkat. Dan ketika hidupmu jadi berkat, disitulah Allah memberkati kita. Yang keempat, terakhir, saudara, ketika dunia fokus kepada kepentingan, bagaimana sikap kita? Yang keempat, pandang Tuhan. Fokus kepada Allah dalam segala hal. Saudara, kalau kita perhatikan dalam hidup ini, kalau kita memandang kepada manusia, tentu kita akan mengalami kekecewaan. Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang fokus, yang memandang kepada Allah. Pagi ini, saudara, ketika dunia mengejar kepentingan, pandang Allah, fokus kepada Allah, maka Allah itulah di dalam Yesus Kristus yang akan memberkati kehidupanmu senantiasa. Selamat pagi keluargaku, tetap semangat jalani hidup ini. Haleluya.